Halo semuanya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan kami, kelompok satu dalam proyek tugas mata kuliah, pemrograman berorientasi objek yang beranggotakan saya sendiri, Rifki Haikal dengan NIM 11S21002, Archiko Sembiring dengan NIM 11S21011, dan Ernest Laban dengan NIM 11S21050. Pada presentasi kali ini bertujuan untuk memenuhi progres minggu kedua, yaitu yang pertama tentang membuat kelas diagram pada aplikasi, yang kedua activity diagram, yang ketiga sequence diagram, yang keempat entity relationship diagram, yang kelima UI design kedua, dan yang keenam adalah progres pertama. Untuk pertama, yaitu diagram akan dijelaskan oleh teman saya, Ella Silaban. Kami membuat kelas diagram, yaitu pada kelas diagram yang kami buat ini terdiri dari 4 kelas, di mana 4 kelas ini akan membentuk relasi dalam pemahaman aplikasi klinik kami. Di mana 4 kelas ini terdiri, yaitu yang pertama itu adalah kelas data pemeriksaan. Di mana kelas data pemeriksaan ini memiliki atribut yaitu ID pasien, di mana ID pasien ini merupakan uh, primary key dari kelas data pemeriksaan ini. Lalu ada nama pasien, ID dokter, nama dokter, penyakit pasien, obat, tanggal pengobatan, dan waktu pengobatan. Lalu kelas data pemeriksaan ini juga memiliki metode, yaitu rekam medis dan membatalkan. Lalu kelas data pemeriksaan ini memiliki relasi dengan dokter, di mana kelas dokter ini memiliki atribut yaitu adik dokter sebagai primary key-nya, lalu ada nama, bidang, dan emailnya. Lalu kelas dokter ini memiliki metode yaitu pemeriksaan, rekam medis, dan pengobatan. Lalu data pemeriksaan ini juga memiliki relasi dengan data obat, di mana kelas data obat ini memiliki atribut ID obat, di mana ID obat ini sebagai primary key-nya. Lalu ada nama obat, resep dokter, jenis obat, harga obat. Dan kelas data obat ini memiliki metode, yaitu obat yang diambil dan pemasukan obat. Kelas data obat ini juga memiliki relasi dengan apoteker, di mana kelas apoteker ini memiliki atribut yaitu ID apoteker, di mana ID apoteker ini sebagai primary key-nya, lalu nama dan email. Lalu kelas apoteker ini memiliki metode yaitu pemberian obat dan rekam obat. Selanjutnya adalah activity diagram. Pada kesempatan kali ini, kami telah membuat activity diagram, yaitu yang pertama adalah dokter dan apoteker melakukan login. Sistem meminta username dan password. Kemudian, bila login berhasil, maka sistem akan mengklasifikasikan user tersebut apakah dokter atau apoteker melalui username yang dimasukkan. Bila login gagal, maka sistem akan mengembalikan tampilan login. Selanjutnya adalah sistem menampilkan tampilan beranda, maka dokter dapat mengelola data pasien dan apoteker dapat mengelola obat. Dokter dapat menambahkan rekam medis pasien, kemudian sistem akan menyimpan data. Sistem menyimpan data obat yang diinput oleh apoteker. Dokter dapat merequest obat kepada apoteker, sistem menampilkan notifikasi request. Bila stok tersedia, maka apoteker akan menyiapkan obat. Bila stok habis, maka tampilan akan kembali ke data stok obat. Selanjutnya yang terakhir adalah sistem menampilkan tampilan bahwa request telah sukses. Untuk sequence diagram akan dilanjutkan oleh Archiko Sembiring. Selanjutnya adalah sequence diagram. Sequence diagram ini berupa cara kerja atau flow dari aplikasi yang bekerja. Terdapat 4 kelas, yaitu sistem, database akun, database pasien, dan database obat.
Nah, jadi pertama user itu yang ini dia akan login terlebih dahulu, login ke sistem. Nah, lalu sistem akan melakukan verifikasi akun ke database akun. Lalu database akun akan memberi respon dari verifikasi akun tadi, yaitu berupa verifikasi berhasil atau alternatifnya itu verifikasi gagal. Nah, di sini ada tipe. Lalu setelah verifikasi, maka sistem akan mengembalikan lagi kepada user. Apakah dia kembali ke login jika berhasil, ke main page jika berhasil, dan kembali ke login jika gagal. Nah, lalu selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu user melakukan fungsi utama dari aplikasi ini, yaitu menambah data pasien yang menuju ke database pasien. Nah, database pasien nanti selanjutnya akan memeriksa obat ke database obat, menuju database obat. Nah, kemudian database obat akan melakukan respon, yaitu antara obat tersedia atau obat tidak tersedia. Apabila obat tersedia, maka database obat akan mengembalikan respon ke database pasien berupa obat tersedia, dan database pasien akan mengirim data pasien kembali ke sistem supaya sistem dapat menampilkan data pasien ke user. Nah, alternatifnya adalah apabila obat tidak tersedia. Obat tidak tersedia, maka database pasien akan mengembalikan main page kepada user. Nah, selanjutnya itu entity relationship diagram yang nanti akan digunakan untuk membuat database. Nah, terdapat 4 entity utama, yaitu dokter, data pasien, apoteker, dan data obat. Dokter dan apoteker mempunyai atribut, yaitu nomor induk pegawai dan nama. Nah, data pasien memiliki atribut, yaitu nomor induk kependudukan, nama pasien, dan penyakit. Mana penyakit adalah multi-value atribut. Nah, data obat, entity data obat memiliki 3 atribut, yaitu ID obat sebagai atribut key, nama obat, dan jenis obat. Nah, relasi antara keempat entity diagram ini, entity ini adalah dokter dapat menambah data pasien, apoteker dapat menambah data obat. Nah, data pasien, saat pembuatan data pasien, terjadi akan dilakukan pengecekan kepada data obat, apakah obat tersebut tersedia atau tidak. Selanjutnya itu UI design. Ini adalah tampilan dari beranda aplikasi Kliknik yang telah kami buat. Di sini kita dapat melihat bahwa ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah tampilan akun dari user berupa profile. Terdapat button edit profile untuk mengganti informasi akun dari user. Dan ada button logout untuk keluar dari akun. Di bawah menu profile terdapat bagian menu untuk menampilkan data pasien dan data obat. Apabila user masuk sebagai apoteker, maka akan dapat mengakses dan mengelola data obat. Apabila user masuk sebagai dokter, maka akan dapat mengakses data pasien. Bagian yang ketiga adalah bagian di mana apabila kita menekan menu data pasien, maka akan tertampil sepenuhnya di menu bagian ketiga. Dan begitu juga apabila kita menekan menu obat, maka akan tertampil pada menu bagian ketiga. Sehingga user dapat menambahkan ataupun menghapus data yang ada pada menu tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi progress yang pertama. Di sini kami membuat tampilan dengan meminta nama, username, password, dan konfirmasi password, di mana komponen-komponen ini akan menjadi kunci untuk memasuki aplikasi yang kalian buat, yaitu Kliknik. Lalu di sini kita akan aplikasi ini meminta posisi di mana user yang akan menggunakan aplikasi kami. Lalu ada button daftar yang akan mendaftarkan nama, username, dan password dan konfirmasi password. Lalu jika sudah mempunyai akun, bisa masuk ke aplikasi kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya aplikasi progress 1, yaitu dari UI design tadi sudah kami implementasikan ke dalam menggunakan NetBeans menjadi sebuah sistem aplikasi. Nah, di sini adalah tampilan main page-nya tadi. Nah, di sini sudah ada profilnya, yaitu yang bisa diedit nanti dan bisa keluar untuk logout. Nah, lalu di sini terdapat tabel data dari menu data pemeriksaan pasien, di mana ada nick, nama, tanggal periksa, diagnosa penyakit, penanganan obat, dan dokternya. Nah, di atasnya terdapat 2 button, yaitu tambah dan hapus. Ini tambah ini untuk menambah data baru di data pemeriksaan ini, data pasien. Nah, hapus untuk menghapus. Nah, apabila kita klik tambah, maka akan muncul window baru, yaitu tambah pasien.
di mana akan diminta keterangan-keterangan atribut dari pasien tersebut. Nah, apabila diklik tambah, maka sistem akan meminta nanti konfirmasi password dari dokter yang menambah pasien tersebut. Nah, lalu setelah berhasil, akan muncul message yaitu pasien berhasil ditambahkan. Nah, sebagai penutup dari presentasi kami dari kelompok 1 memiliki slogan yaitu tinggal klik langsung sehat. Klik aja. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.